Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat ketemu di Friday Forum ke-6. Oh ya, minggu lalu kita libur karena perkuliahan juga libur. Jadi ini Friday Forum pertama di bulan April. Kali ini kita akan membahas itu tentang media massa. Sebagaimana kita tahu, media massa saat ini sudah sangat begitu dekat dengan kehidupan manusia. Dia hadir di mana-mana. Bahkan itu di sawah-sawah orang sudah bisa memanfaatkan media massa. Hal yang aneh kalau kita lihat, kalau kita mundur 10 tahun yang lalu di daerah-daerah masyarakat yang berada di gunung. Contoh kayak kemarin di Kampur Palu itu ada foto, Kampur Palu itu di timur, di atas itu ada foto anak kecil nyari sinyal untuk mendapatkan yaitu informasi dari dunia luar. Jadi media massa sekarang sudah sangat dekat dengan kehidupan manusia. Materi kali ini akan dipandu oleh Bapak Bahtiar Husin, seorang dosen di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa, seorang wartawan juga, masih aktif ya? Masih. Dan juga seorang stimian yang cukup terkenal di Aceh. Langsa aja lah. Ya, boleh Aceh lah, karena dengar pendapatannya udah belasan kan, dan stimian itu udah level Aceh. Jadi saya rasa cukup mumpuni untuk membicarakan tentang bagaimana dilemanya orang-orang yang bekerja di media massa itu antara idealisme untuk menyampaikan informasi yang benar, menyaring hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, mengungkapkan fakta-fakta yang sehingga terjadinya halo Bang. Pertukaran informasi. Halo, di ruangan. Namun di sisi lain pustaka. Ini butuh modal yang besar. Hah? Halo. Butuh persiapan yang halo. Sehingga juga dia harus menghasilkan sesuatu. Halo. Itu kalau feedbacknya itu kalau bisa itu. Oh, boleh untuk hubungi balun. Bisnis. Gitu. Oke. Jadi ada dua dilema, ada dua hal yang sebenarnya ini bisa berbareng, tapi secara faktanya ini juga sangat berbenturan. Itu antara idealisme untuk menyampaikan informasi yang baik, bisa mengalur apa yang harus patut didengar oleh masyarakat dan mengungkapkan fakta-fakta itu, dengan bagaimana juga media massa itu bisa bertahan, dan juga dengan yaitu tadi uang atau dengan cara-cara yang business minded lah. Jadi untuk menggambarkan situasi, mungkin kita bisa melihat bagaimana saat ini banyak media massa dulu yang cetak hard copy itu sudah beralih ke cetak online. Sekarang sudah itu juga bagaimana media massa itu juga memberi bertransformasi juga berbagai hal dalam ini, karena kata mahasiswa dari ilmu politik hukum tata negara hukum sekadar informasi mungkin nanti bisa kita perdalam, karena nanti juga ada Bang Akap dan Pak Bahtiar. Negara kita itu merdeka karena media massa. Bagaimana produksi media massa itu, kalau kita baca Ben Anderson, bagaimana produksi media massa itu bisa membangun kesadaran kolektif tentang adanya sebuah bangsa. Jadi ini sangat penting untuk kajian politik. Kalau di Amerika itu lebih berperan lagi, bagaimana media massa itu sebagai penyalur ideologi. Bagaimana media massa itu pernah menghancurkan suatu kekuasaan yang sangat kuat. Itu Presiden Nixon itu dijatuhkan oleh Washington Post dengan tragedi Watergate. Atau bagaimana media massa itu bisa menciptakan perang atau bisa mengungkapkan fakta. Perang 6 hari itu penuh dengan bagaimana peran media massa dalam mengungkapkan kesalahan perang. Perang 6 hari, perang Teluk, perang Irak juga begitu. Jadi media massa itu juga sangat erat
bagaimana dengan hubungannya dengan politik. Jadi nanti adik-adik dari mahasiswa Hukum Tata Negara yang belajar politik itu juga bisa mempelajari media massa lebih lanjut. Oke. Nanti akan kita beri kesempatan ya untuk bertanya. Jadi jangan tegang ya, bukan ruang kelas ya. Mungkin karena yang duduk di depannya ini serius ya. Ini kita relax saja, kayak kita ngobrol di warung kopi lah. Nanti setelah sesi Pak Bahtiar menyampaikannya 10 atau 15 menit akan diberi pertanyaan terbuka. Jadi semua bisa bertanya, juga semua bisa memberi pendapat. Gitu. Jadi anggap aja ini kayak kita lagi duduk-duduk gitu di warung kopi atau duduk-duduk di tali duduk. Nyantai aja gitu. Terus, oke? Oke ya. Oke, selamat datang Pak Noviandi. Oke. Waktu dan tempat kita berikan kepada Pak Bahtiar. Jadi saya harap kita semua relax, nyantai. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena suasananya rileks pagi, ya rileks lah. Artinya jangan seperti menganggap di sebuah kuliah ya. Saya juga di sini tampil sebagai narasumber untuk menyampaikan informasi yang saya tahu terkait dengan media massa. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Yogi selaku pemandu hari ini. Ini master sebenarnya, master dari pemandu diskusi. Dan juga untuk Pak Alkaf sebagai headmasternya yang menyelenggarakan kegiatan diskusi ini setiap hari Jumat dengan tema yang berbeda-beda. Namun untuk hari ini temanya kita ambil tentang media massa. Karena menyangkut dengan media massa, kita pikir bukan hanya tugas atau miliknya seorang jurnalis, tapi seluruh masyarakat hari ini, masyarakat dunia berhak untuk memiliki dan bersanding dengan media massa. Apalagi sekarang kita hidup di zaman informasi namanya. Kalau sekarang orang lebih mengatakan dengan zaman kripto, banyak istilahnya. Zaman digital, zaman kripto dan segala. Dan juga istimewa saya hormati di sini adalah senior saya juga di jurnalis. Bapak Doktor. Ada doktor nih, Samsuar MA. Nah, beliau senior saya di jurnalis karena beliau tercatat sebagai wartawan harian Waspada untuk wilayah Kota Langsa. Nah, hari ini beliau juga tampil di sini untuk sedikit memberikan perbandingan lah dengan apa yang akan saya sampaikan. Menyangkut dengan media massa, kita tahu selama ini informasi apapun ini sebenarnya sarana atau alat untuk komunikasi massa. Artinya komunikasi menggunakan media massa. Siapapun sekarang, seluruh masyarakat itu komunikasinya dengan media massa. Hanya saja status atau label dari media massa itu yang berbeda-beda. Ketika kita berbicara dengan media massa yang sifatnya resmi, tentu dia memiliki badan hukum dan dia memiliki izin untuk melakukan penerbitan. Sementara yang tidak memiliki izin itu ya seperti media sosial, Facebook dan segalanya, itu juga bahagia pada media massa. Hanya saja semua informasi yang keluar dari media ini itu sering dikatakan hoak. Kenapa dikatakan hoak? Dikarenakan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tidak ada badan hukum yang melegitimasi bahwasanya informasi yang ada di Facebook itu benar. Walaupun memang terkadang yang kita informasikan itu memang benar adanya. Misalnya kita melihat di lapangan, oh ternyata memang ada dan kita upload, tapi itu tetap dianggap hoak karena kita bukan orang yang berkepentingan. Sama kalau kita katakan begini, tiba-tiba kita tahu sebuah informasi, gedung ini akan rubuh, dan kita sampaikan ke publik, gedung pustaka itu 5 menit lagi akan rubuh, dikarenakan ada beberapa tanda, kita tahu dengan ilmu. Tapi itu hoak, karena kita bukan orang yang berkompeten menyampaikan itu. Nah, tapi ketika dikatakan oleh orang ahli konstruksi dan mengatakan, ini 5 menit lagi akan rubuh, karena ada beberapa hal yang memang punya potensi itu, sama seperti bahasa kita, tapi dia kompeten, dan ini bukan hoak. Nah, jadi itu aja perbandingannya. Nah, fungsi media massa itu kan banyak. Mulia sebenarnya fungsi dari media massa. Dia bisa sebagai sarana untuk edukasi, pembangunan, pendidikan, budaya, sosial, dan
politik, dan media massa juga punya fungsi sebagai pengawasan, dan dia juga sebagai pencerahan. Sesuatu yang mulia ini sudah diterapkan dalam kode etik jurnalistik di negara kita, dan saking mulianya seperti dikatakan oleh moderator tadi, media massa ini mampu mempengaruhi hal yang negatif menjadi positif. Artinya media massa selama ini dalam menyampaikan informasi diikat dengan aturan-aturan yang baku dan memang tujuannya untuk kemaslahatan umat. Artinya kalau sesuatu yang negatif itu nggak dibenarkan. Nah itu loh, tapi kejadian di lapangan selama ini itu berbanding terbalik. Malah media sudah digunakan sebagai sarana untuk memprovokasi. Media sudah digunakan sebagai sarana untuk menjatuhkan orang lain, atau bahkan bisa menghancurkan sebuah negara. Nah, di mana letak kemuliaannya lagi? Itu tergeser. Nah, ini semuanya diakibatkan karena selain sebagai tugas mulianya media ini sebagai alat untuk komunikasi, membangun pendidikan dan segalanya, media ini dibentuk dan lahir karena proses bisnis. Artinya media massa ini lahir dari sebuah perusahaan, dan perusahaan itu bisnis. Yang namanya bisnis, ada manajemen yang dilakukan di sana bagaimana kita mencari keuntungan secara finansial, mencari keuntungan secara keuangan. Enggak mungkin dong orang hari ini buat perusahaan media hanya ingin berdiri pada jalur idealis, menyampaikan informasi kepada masyarakat tanpa mengharapkan feedback. Walaupun kita tahu bahwasanya pendapatan dari media massa itu 3. Yang pertama adalah dari sirkulasi, pemasaran produk. Kalau media cetak, ya koran yang kita jual. Yang kedua dari iklan. Iklan ini ya kalau menyangkut dengan kepentingan pihak ketiga, itu pemasukan. Dan yang ketiga ini kerjasama program. Hanya ini 3 tempat untuk pemasukan dari media massa. Tapi di zaman sekarang ini pertumbuhan media massa itu cukup luar biasa. Kalau zaman dulu, pada zaman batu, media massa ini yang digunakan ya alat, namanya zaman batu. Berarti sebuah simbol yang digunakan dengan gambar, pada akhirnya orang memahami. Itu kan filsafat. Seiring perjalanan waktu, berkembangnya teknologi, akhirnya berubah menjadi tulis, suara, visual atau audiovisual, menjadi televisi. Nah sekarang ini untuk media yang ada di zaman modern sekarang, kalau saya katakan ini zaman kripto. Kenapa saya katakan zaman kripto? Zaman digital sekarang, semua kerja sudah menggunakan IT, sudah menggunakan sesuatu yang begitu rahasia tetapi mudah. Makanya seperti tadi Yogi menyinggung tentang Steemit. Nah sedikit saya sampaikan juga, sebenarnya itu salah satu media yang berbasis blockchain. Panjang ceritanya dengan blockchain, tapi yang intinya hari ini banyak media telah memberikan kemudahan buat kita untuk hal positif. Di samping itu juga ada yang negatif sebenarnya. Nah inilah perkembangan dari media ini, pada akhirnya terjadi kompetitor namanya, persaingan dalam bisnis, sehingga mengakibatkan terjadinya pergeseran dari nilai idealis media itu sendiri, yang seharusnya menyampaikan informasi secara baik, pada akhirnya bergeser menjadi pesanan. Misalnya ada media yang mau menyampaikan berita terkait dengan keburukan orang, jadi pesanan, sehingga terjadilah pergeseran. Media massa yang begitu mulia pada awalnya, bahkan di Indonesia ini di saking mulianya media massa dijaga dengan Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99. Begitulah mulianya media massa. Negara mengakui dan memberikan undang-undang khusus, sehingga kalau misalnya ada orang-orang media salah dalam bekerja atau dianggap merugikan orang lain, nggak bisa hukum pidana langsung digunakan, tapi akan diproses dulu dengan undang-undang pokok pers. Begitulah mulianya kita dilindungi di sini. Tapi sekarang kemuliaan itu sudah mulai tergeser karena kompetitor tadi. Banyak media yang muncul sekarang, bahkan media online. Nah hanya saja informasi-informasi yang dikeluarkan oleh media ini pada akhirnya mengarah ke hal negatif, dikarenakan proses media yang mengeluarkan informasi ini tidak sesuai sasaran. Maksudnya begini, sebuah perusahaan
katakanlah perusahaan jasa konstruksi, tahu ya, jasa konstruksi itu perusahaan yang buat jalan atau pembangunan, atau perusahaan yang dibangun oleh pihak ketiga untuk bekerja dengan proyek pemerintah. Setiap perusahaan yang dibentuk ini katakanlah jasa konstruksi untuk pembangunan jalan dan jembatan. Status badan usahanya perusahaan terbatas, perseroan terbatas atau PT. Dan dia memang keahlian di bidang jasa konstruksi, dia banyak uang. Tetapi ketika dia tidak memiliki legitimasi dari Gapensi, gabungan perusahaan jasa konstruksi, maka dia tidak bisa untuk melakukan pembangunan jalan atau jembatan. Ketika itu dilakukan, itu ilegal namanya. Tapi ketika dia sudah memiliki legalisasi dari Gapensi, maka pemerintah mengumumkan tender untuk proyek pembangunan jalan Pulan. Dia punya hak untuk ikut. Kenapa? Dia sah secara badan hukum dan dia legal secara lembaga yang menaungi itu. Nah, media juga sama. Semua media yang dilahirkan mereka punya badan hukum, berdiri sendiri secara badan hukum, punya akte notaris, terdaftar di Menkumham, terdaftar semuanya. Tetapi ketika mereka tidak memiliki legitimasi dari Dewan Pers selaku lembaga tertinggi yang mengawasi jalannya sebuah perusahaan, maka informasi yang dia keluarkan itu sebenarnya hoak. Kenapa? Dia tidak punya hak untuk menyampaikan informasi ke publik menyangkut dengan media, karena dia tidak memiliki legitimasi untuk menyampaikan informasi. Dia hanya memiliki legitimasi tentang kerja perusahaan itu untuk mencari informasi, oke, untuk dia sendiri. Tapi ketika disebarkan ke publik, dia tidak memiliki legitimasi dari Dewan Pers, maka ini hoaks sebenarnya. Nah, inilah penyebabnya. Maka sekarang menjadi sebuah dilematisasi bagi media massa adalah ketika mereka harus menjalankan nilai idealisme dari informasi yang disampaikan, di sisi lain mereka harus terbentur dengan kepentingan untuk menjaga perusahaan tetap hidup, kepentingan untuk menjaga agar orang-orang yang bekerja di perusahaan media juga bisa digaji. Contoh saya lah hari ini bekerja pada harian Aceh Intermedia Pers, Jawa Post Group. Kalau di Aceh namanya Rakyat Aceh. Saya bekerja di situ. Setiap bulan saya mendapatkan gaji dari perusahaan. Kalau seandainya perusahaan saya berdiri para garis independen dan tidak melakukan berita-berita yang mampu meningkatkan sebuah nilai provokatif, ya tentu orang nggak suka dengan media saya. Orang nggak akan beli Rakyat Aceh dan orang nggak akan mau memasang iklannya di situ, apalagi buat kerjasama. Nah, ini akan menyebabkan ancaman untuk kelangsungan sebuah perusahaan. Nah, inilah dilemanya. Di satu sisi kita dituntut bekerja secara profesional dengan kode etik jurnalistik yang sudah ada. Di sisi yang lain kita dituntut secara finansial untuk menjaga kelangsungan. Artinya bagaimana dua sisi mata uang jelek dan baik ini harus kita sikapi. Makanya dalam etika jurnalis dikatakan, kalau jurnalis cetak selalu mengatakan begini, semua yang Anda tulis wajib untuk Anda ketahui, tapi tidak semua yang Anda ketahui itu wajib ditulis. Nah, ini masuk ke etika kita, bagaimana kita melihat dalam sebuah informasi. Bukan berarti ketika kita tahu semuanya harus kita tulis, enggak. Kita bisa menimbang rasa. Bila ini berpotensi terhadap konflik, maka tinggalkan. Bila ini yang sudah kita tulis, kita siap bertanggung jawab. Nah, bagi media yang sifatnya visual atau audiovisual seperti radio atau televisi, ungkapannya adalah tidak semua yang Anda lihat itu fakta, bisa jadi perspektif, sudut pandang kita. Dan tidak semua yang Anda dengar itu realita, bisa jadi opini. Itu kalau media yang sifatnya visual atau audiovisual. Karena begini, melihat sesuatu itu kan dari arah pandang kita. Seperti saya melihat HP ini, warnanya putih dari sini, fakta menurut saya, itu namanya perspektif. Tapi menurut Anda sebelah sana melihat HP ini warnanya hitam, dan itu fakta juga, satu objek. Maka dikatakan semua yang Anda lihat itu belum tentu fakta, tapi perspektif, sudut pandang kita. Dan yang kita dengar hari ini, orang mendengar dalam ruangan ini, karena kita yang ada di sini kita tahu, oh ini sebuah diskusi. Tapi orang luar yang dengar
Mereka akan mengatakan itu bukan diskusi, tapi proses belajar mengajar. Ini namanya opini. Makanya dalam dunia jurnalis, dua hal inilah yang menjadi pembeda. Sehingga ini kembali ke person kita. Walaupun perusahaan menuntut finansial untuk kelangsungan sebuah perusahaan, tapi secara etika, secara etik seorang jurnalis atau orang yang menulis, atau kita masyarakat yang memberikan informasi, maka kita diikat dengan etik itu. Ketika kita ingin menjadi narasumber juga, kita harus berpikir. Tidak ada nilai tendensius yang kita angkat situ. Karena dalam kode etik jurnalistik juga sudah ditegaskan. Bila kita menulis sebuah berita karena ada perasaan interest, kepribadian, maka itu hukumnya haram. Bukan syar'i ya, haram dalam konteks ini. Apa namanya? Jangan nanti dipikir, oh gimana haram? Enggak, dalam konteks jurnalis. Enggak dibenarkan, ya. Enggak dibenarkan ketika menulis berita karena marah. Kenapa tulis berita untuk dia? Karena marah. Nah, itu enggak dibenarkan. Tapi ada enggak seperti itu? Ya ada. Inilah. Nah, mungkin inilah dilematisasi yang dialami dalam dunia media massa untuk di zaman sekarang ini, zaman digital atau zaman kripto. Ya, mudah-mudahan sebagai pengantar saya ini aja menyangkut dengan dilematisasi media massa. Ya, mungkin ada sedikit tanggapan atau kita diskusi lah menyangkut dengan bagaimana sih ke depan, apa yang kita lakukan. Loh, status Facebook itu seperti apa? Walaupun banyak negatifnya, ada juga positif. Saya sekali posting juga di situ, tapi enggak negatif. Nah, mungkin ini dan selanjutnya saya kembalikan ke Pak Yogi. Terima kasih. Oke. Terima kasih pengantar dari diskusi kita. Untuk selanjutnya kita nanti akan seperti tadi ya, kita akan diskusi yang rileks gitu. Jadi nggak kayak kita formal seperti di kelas ya. Jadi selalu aja kawan-kawan ini tegang-tegang sekali. Ya, rileks aja. Oke, saya akan memberi 3 pertanyaan jadi biar tersusun gitu. 3 pertanyaan, nanti selesai kita beri lagi pertanyaan berikutnya tentang media massa ini. Oke. Siapa yang mau bertanya? Itu 1. Siapa lagi? 2. Ada lagi? 3. Oke. Nanti ini aja ya. Boleh sebutkan nama kalian. Boleh juga langsung bertanya. Ini lagi segitu. Ada mic. Apa? Ada mic. Ada mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang saya tanyakan seperti ini, tentang informasi yang ada di media massa ya kan. Sekarang yang menyebarkan media massa itu bisa kita lihat profilnya misalkan di Instagram seperti itu kan, dan situsnya tampaknya resmi dikarenakan kami ini awal seperti itu terhadap berita tersebut. Bagaimana kita membedakannya ini aktual atau tidak seperti itu? Karena kami kan awal, berbeda dengan para jurnalistik yang sudah mengetahui bagaimana bedanya, Mas. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaiman Sas. Saya ingin bertanya, apakah media massa harus bertanggung jawab terhadap keadaan di Indonesia saat ini? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi tadi? Satu lagi? Kita. Apa? Sip aja. Biasanya. Guru kita nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ini dari mahasiswa hukum dan negara Indonesia. Ini kan ada sedikit permasalahan tentang yang kemarin itu sebuah perusahaan di Amerika itu. Pak, pertanyaan sampaikan dari 3. Ini kan tentang penjualan data tersebut digunakan untuk company itu. Nah, di sini dalam menyembunyikan data Facebook itu, apa kita hanya sekedar
tidak mengisi profil itu semua. Kita tidak tentang semua tentang pekerjaan, nama yang benar. Ini apa hanya sekedar itu ataupun hanya kita walaupun kita mengisi semua profil Facebook, apa ini akan bisa jadi apa selain dijadikan sebuah surat suara untuk apa kampanye tersebut, begitu. Mungkin sekian bisa dijelaskan nanti. Oke, saya kira ya, bisa dipahami. Udah paham. Langsung aja Pak. Langsung aja, oke lah. Oh ada itu ya? Ada. Ini dengar nggak? Suara saya biasa lebih besar daripada suara mic sebenarnya. Pakai aja. Oke. Oke, oke. Jauh mana? Ini rekaman itu. Ya. Yang pertama untuk membedakan mana yang fakta dan bukan, faktual maksudnya ya. Bukan aktual kan. Kalau aktual itu kita tahu berarti sesuatu yang baru, maka dia aktual. Kalau yang lama nggak aktual. Faktual. Sementara yang disebarkan di media katakanlah medsos hari ini, apakah di Instagram, Twitter, Facebook dan semuanya, asal kita klik itu ada informasi. Nah, persoalan begini, untuk mencari ini fakta atau enggak sebuah berita, kita hanya tahu informasi. Tapi untuk mengetahui ini fakta atau enggak, kita cek secara nyata sebenarnya. Katakanlah kita dapat sebuah link mengatakan tentang contoh seperti yang tadi, adanya pencurian data di Facebook, atau untuk kepentingan politik, apalagi sekarang Menkominfo sudah bekerja sama dengan sarana telekomunikasi semuanya, mewajibkan kita untuk registrasi, meminta nomor NIK, nomor KK dan segalanya. Ada isu-isu seperti ini yang keluar, kita harus cross check untuk beberapa link. Tapi ini hanya sebagai informasi kita sebenarnya. Tapi kalau kita ingin menyatakan ini benar atau enggak, maka carilah media-media yang memang punya kapasitas dan kapabilitas untuk menyiarkan informasi. Mana kita cek di linknya Dewan Pers. Dibuka aja di link Dewan Pers. Kalau memang media ini terdaftar, maka informasi yang dia sampaikan bukan hoak, benar. Artinya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau seandainya dikeluarkan oleh media yang lain tidak terdaftar di sana, apakah itu informasinya salah? Benar juga, hanya saja tidak bisa menjadi rujukan, nggak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, contoh seperti kasus yang sedang terjadi sekarang inilah, Sukmawati Soekarno Putri, heboh ya. Nah, hanya sebuah puisi tua kalau bahasa sekarang orang yang coba mengantipatinya. Hanya sebuah puisi tua, tetapi mampu mengguncang Indonesia. Puisi tentang Ibu Indonesia. Nah, itu. Kenapa ini menjadi heboh? Padahal puisi ini sudah dikeluarkan oleh Sukmawati Soekarno Putri tahun 2016 dulu. Loh, kenapa 2018 hebohnya? Sebelumnya dia tidak bermain dengan media, dan dia hanya menulis pada catatan buku puisi Indonesia, dan di sana buku itu nggak ada yang beli, nggak ada yang baca, yang nggak tenang. Nah, kemarin pas kebetulan ada acara event nasional, dia tampil, dia memilih, karena sekarang ini isunya adalah Islam, tugasnya adalah Islamofobia, bagaimana menciptakan masyarakat Indonesia hari ini takut dengan Islam, menjadikan Islam sebuah masalah. Dan ketika momen kemarin dia melihat ini konteksnya seperti itu, maka dia mengambil mereduksi kembali puisi tentang Ibu Indonesia, dan dia sampaikan dalam forum publik dan disiarkan langsung oleh media-media yang kompeten, yang bukan hoak terdaftar. Akhirnya booming. Dan itu jadilah masalah. Karena apa? Karena ini dikeluarkan oleh media yang memang memiliki badan hukum kompeten, dan dia memang bukan hoak, artinya orang percaya itu benar gitu. Tapi kalau disiarkan oleh orang ngomong-ngomong kan belum tentu kebenarannya. Nah, ini persoalannya agar kita tahu. Tapi untuk informasi udah cukup. Untuk kita meyakini benar enggaknya, kita ceklah beberapa link, bila perlu dapatkan link dari media yang memang benar-benar terdaftar dan sah untuk menyampaikan informasi itu. Nah, menyangkut dengan
Apakah hari ini media itu bertanggung jawab terhadap kondisi negara? Jelas, cukup bertanggung jawab. Karena keresahan masyarakat Indonesia hari ini, bahkan masyarakat dunia, itu dipengaruhi oleh perkembangan komunikasi. Maka komunikasi itu penting bagi siapapun. Bahkan hari ini mahasiswa kita juga sudah ditakutkan dengan informasi itu. Apa? Status perguruan tinggi, akreditasinya gimana? Udah mulai nanya, Pak, akreditasi Cotkala apa sih? Akreditasi perguruan tinggi kita apa sih? Fakultas kita apa sih? Kenapa tanya itu? Karena ada informasi kan, bahwasanya akreditasi kita ini nggak jelas. Bahwasanya akreditasi kita ini akhirnya membuat kita jadi nggak nyaman untuk kuliah sini. Itu karena faktor informasi. Jadi jelas informasi itu cukup bertanggung jawab terhadap kelangsungan sebuah negara. Maka negara bisa hancur. Bagaimana revolusi Prancis dulu yang terjadi? Itu juga karena media. Pada akhirnya terjadi sebuah revolusi. Bagaimana Indonesia juga dulu ketika mampu melawan penjajahan, ketika merdeka lah. Peran media. Dunia nggak pernah tahu Indonesia merdeka sebelum apa namanya, radio Rimba Raya mengumumkan bahwasanya Indonesia itu merdeka. Dunia nggak tahu. Yang dunia tahu hari itu Asia ini yang masih tertinggal Aceh. Nah, tapi karena jasa dari media komunikasi juga pada akhirnya dunia jadi tahu kalau Indonesia itu masih ada dan itu merdeka. Nah, ini tanggung jawab yang dimiliki oleh media massa, dan sampai dengan hari ini kita semuanya ada di situ juga terpengaruh dengan media massa kan. Dapat informasi dari WA itu bahagian pada media massa. Media untuk melakukan komunikasi atau komunikasi dengan menggunakan media massa. Dan kita menyikapi berbagai hal yang terjadi sekarang juga dikarenakan oleh media massa. Maka media massa sekarang nggak bisa dipisahkan. Ada orang mengatakan, saya nggak butuh media massa. Nggak bisa. Kehidupan kita sekarang itu semuanya tergantung 1000% dari media massa. Maka di situ saya catat, dunia tanpa media massa itu seakan mati. Tapi dunia dengan media massa juga buat matinya berkali-kali. Jadi nggak ada keuntungan juga sebenarnya kalau kita melihat dari sisi yang membuat kita terkadang harus jatuh bangun hanya dengan media massa. Ketika kita tidak tahu dengan kita penyakit, bahayanya adalah ketika penyakit itu datang kita nggak ada antisipasi. Tapi ketika kita tahu kita dengan penyakit, bahayanya lagi kita seakan-akan kita sudah mati berkali-kali. Ini nggak boleh, itu nggak boleh karena tahu gitu. Ini kita boleh makan apa aja kan? Karena kita nggak tahu. Padahal kita punya potensi sakit luar biasa loh. Tiba-tiba kita mati. Oh, kalau aku tahu kemarin kan nggak makan ini, akhirnya kita tak hidup gitu. Nah sekarang kita tahu kita punya gejala lambung atau akhirnya lebih takut lagi. Ini nggak boleh, kalau makan mie geser cabai, geser ini, geser itu. Akhirnya menjadi mati berkali-kali gitu. Mati yang sebelum mati atau mati suri. Nah ini juga dampak atau perkembangan dari media massa itu sendiri. Ketika kita tidak tahu informasi, kita buta. Dan seakan-akan kita mati menggak hidup. Tapi ketika kita tahu informasi, matinya berkali-kali, takut yang luar biasa. Ini nggak berani ke sana, nggak berani kemari lah, takut urus cara lah. Gitu. Nah ini dampak dari media massanya kan. Apalagi sekarang pemerintah sudah memberikan aturan yang luar biasa kerasnya dengan media massa. Maka hati-hati sekarang. Buat status di media massa, apakah itu Facebook, Twitter dan segalanya, jangan lagi yang menyinggung dengan sara. Resikonya luar biasa. Undang-undang IT ini sudah lebih keras. Apalagi namanya hate speech, ujaran kebencian. Ini langsung. Jadi kalau misalnya ada masalah, jangan lagi meratap di dinding Facebook. Ya, merataplah pada Tuhan ketika salat. Nah, itu merataplah di situ. Jangan lagi meratap di dinding Facebook. Bilang entah apa-apa, pada akhirnya benci, memang kau lah, inilah, itulah. Resikonya apa? Terjerat hukum. Karena sekarang dunia adalah dunia media, makanya sekarang orang sudah menjadikan ini andalan yang utama. Maka sekarang diwajibkan semua kerja itu berhubungan dengan media. Kalau nggak ada media nggak sah. Salah satu buktinya, ketika pemerintah mengesahkan sebuah aturan undang-undang, hukum yang pertama setelah itu disahkan, langsung wajib disiarkan di media massa dalam waktu 1 kali 24 jam. Luar biasa.
Sekarang ketika melakukan pelelangan, misalnya ada sebuah perusahaan melakukan penyitaan barang-barang ini, katakan leasing, ada kendaraan yang mau dijual, lelang itu wajib hukumnya diumumkan di media massa. Kalau nggak ada, bisa tuntut secara hukum. Mereka nggak jalankan itu. Nah, ini membuktikan bahwasanya keberadaan media massa hari ini 1000% itu cukup menentukan kelangsungan kehidupan masyarakat hari ini. Jadi begitulah dengan Facebook juga sama. Tadi saya pikir udah terjawab lah ketika suara kita untuk kepentingan politik, ya kan? Tapi sebenarnya kita nggak usah takut dengan itu. Tidak pun kita berikan data kita di Facebook semuanya, orang masih bisa mencuri kok. Di mana-mana sekarang fotokopi. Kita sekarang begini ya, yang anehnya kita takut ketika pemerintah meminta nomor KTP, nomor KK untuk registrasi. Tapi kita nggak takut ketika fotokopi KTP kita tersebar di mana-mana, kita nggak pernah peduli. Padahal itu lebih bahaya lagi fisiknya. Kalau nomor cuma sekedar nomor gitu. Kalau untuk mengatakan dicuri, uang dalam berangkas pun bisa hilang. Apakah dengan tuyul atau berangkas-berangkasnya sekalian hilang. Nah itu. Nah, jadi ketika kita berpikir orang memanfaatkan identitas kita untuk kepentingan dia, maka pikiran positifnya cuma satu. Kalau orang baik atau orang yang orang yang berguna itu orang yang memang mampu membantu orang lain maksudnya. Jadi kalau seandainya data kita diambil pada akhirnya dia bisa hebat dengan data kita, berarti kita menjadi orang berguna tanpa kita sadari. Itu aja nilai positifnya. Ketimbang negatif thinking, takut aja ada nomor HP, nah, seperti anekdot orang cerita beli pulsa ya, beli pulsa counter. Bang, beli pulsa bang, berapa dek? 20.000. Nomor HP-nya lah. Iya bang nih, belum kenal dan minta nomor HP. Salah paham artinya. Padahal nomor HP perlu untuk isi pulsa. Kan itu. Jadi kesalahpahaman dari komunikasi ini pada akhirnya membuat kita rugi diri sendiri. Jadi nggak usah takut dengan data digunakan untuk kepentingan politik dan apapun. Karena orang tua saya selalu bilang, sulit ke pangkai, ganjai ke laba. Jadi kalau seandainya orang memulai sesuatu dengan kebohongan, pasti sial untungnya. Nggak akan bisa bertahan lama itu. Nah, saya pikir ini. Pernyataan terakhir itu menarik. Sesuatu yang dimulai dengan kebohongan Ya. akan berjalan dengan baik. Sial ah. Oke, gimana? Atau dari dua orang langsung ya? Pakai mic atau biar dengar suara lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang paling penting dalam agenda ini Pak tadi ya, jika misalnya pemilik media itu masuk ke dunia politik. Ya. Media. Jadi dulu orang dari media masuk ke politik atau politik menggunakan media. Sekarang kita pemilik media sekaligus ketua partai politik. Ya. Sudah Palu, Metro TV dia punya. Media Indonesia. Lalu yang Abu Rizal, ada Ridwan, Perindo, Ari Tanong. sudah pasti media itu tidak akan lagi objektif dalam menyampaikan informasi. Ya. Itu nggak mungkin Suraya Paloh mengatakan lembu dia kecil. Ya kan? Nggak mungkin dia bilang Nasdem itu nggak bagus. Ya. Di Metro TV atau di media Indonesia. Nah, ini problem saya kira yang paling besar di Indonesia pasca reformasi. Ya, kalau dulu problem kita di masa Pak Harto adalah sulitnya keluar SIM. Ya. Sekarang seperti makan kacang. Problem terbesar adalah tidak ada boleh siapa aja di media. Kita setelah selesai dari ini kita memberikan KTM pos juga bisa. Ya. Pemerintah Khairuddin bisa, ya. Atau siapa Nora misalnya itu bisa. Tetapi sekarang problemnya adalah yang paling susah adalah ketika tadi itu, dan itu saya kira akan mengancam Ya. media. Bisa contoh begini ya. Atau yang kedua, ini juga yang menjadi problem, ada dua problem yang saya sampaikan di sekitar adalah media dan ideologi. Saya lebih senang menggunakan ideologi karena memang itu adalah kata untuk mempermudah bahwa setiap orang itu pasti punya pikiran yang dia yakini dan dia perjuangkan. Ya. Contoh misalnya begini. Ada media yang pro LGBT. Ada. Ya,
yang pro terhadap lesbian dan macam-macam. Tentu dia akan menyampaikan informasi berita yang mendukung LGBT dan dia akan mencari narasumber yang akan mengaminkan. Ya. Begitu juga ada media yang anti LGBT. Kan tidak mungkin misalnya ada media yang pro LGBT, narasumbernya hanya Billy, kan nggak mungkin. Ya. Dia pasti akan cari orang lain. Itu juga yang anti LGBT. Ya. Dia nggak mungkin cari orang aktivis gay misalnya. Nah, ini yang saya lihat bahwa media juga punya bias ketika dia memframe sebuah isu, sebuah berita dan informasi. Ya. Nah, ini tadi yang saya ingin sampaikan di awal, seperti sampaikan di awal pertanyaan pertama tadi, bahwa ini kemudian akan membingungkan kita. Yang faktual itu yang mana? Nah, ini dia. Ada dua tugas Pak Bahtiar. Terima kasih. Udah ada. Pak Novian dia ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya udah banyak digorong tadi sama Bung Alkaf. Nah, borong-borong aja nih. Ulang buatnya Ya. Pak Alkaf ini Bung Alkaf. Ya. Kalau saya mungkin saya nambahkan saja, Ya. bukan menambah pertanyaan, tapi menambah argumentasi. Ya. Hari ini kan mungkin kalau bisa saya kasih judul adalah perselingkuhan media massa. Ya. Perselingkuhan media massa. Titik dua itu politik, ekonomi, apa saja lah. Jadi inilah perselingkuhan media massa. Bagaimana sebuah media itu mampu membangun masyarakat. Itu kan ada di dalam media sebenarnya. Kalau kata Alkaf tadi, bagaimana Aceh itu diframingkan. Dulu ada satu buku yang dikeluarkan oleh Bang Junizar, alumni S1-nya di UIN Araniri, S2-nya di CRC SUGM. Beliau menulis tesisnya itu adalah framing media di masa konflik. Beliau membandingkan antara, mungkin nanti kalau dilihat di edit lah, antara waspada dan Serambi. Apa kata Serambi ketika terjadi konflik, tidak ada orang yang memilih pada tahun berapa, 2004 masalah ya, itu disebutkan seperti itu. Aceh mati. Itu kan framing, artinya Aceh itu hancur lantak semua. Tapi waspada lain menyebutkan Aceh bangkit. Ini framing yang luar biasa. Makanya saya bilang ingin mengulang apa yang disampaikan Alkaf tadi. Aceh mati dan Aceh bangkit. Ada beberapa lagi yang disebutkan ketika terjadi MOU, bukan MOU. Kalau MOU kan yang di akhir. Ada beberapa itu framing di waspada itu cenderung lebih progresif. Melihat Aceh itu segera progresif, tapi tetap berada di bawah NKRI. Maksudnya kan itu kan sudah diklop semuanya. Semua media itu harus mendukung pemerintah. Di sana tidak ada lagi netralitas media. Semuanya sudah seperti itu. Tapi waspada itu mampu menaikkan rating oplah penjualan dan orang akan beli. Gitu kan. Di sana masuk ideologisasi bagaimana orang memahami media itu ingin membangun dan ingin berbisnis. Bisnis itu berada dalam ruang membangun. Nah, mungkin ini yang saya ingin tambahkan. Bagaimana sebuah ideologisasi dalam media itu terkonten ya. Bisnis dia dapat, membangun masyarakat dia dapat dengan tidak menghancurkan masyarakat. Terlepas hoax ini kan menjadi trending topik semua kita, tapi media punya visi, punya misi untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau tadi mungkin itu hanya kasus di masa konflik, mungkin Pak Bahtiar bisa menjelaskan ideologisasi ini. Oke, siap. Mungkin biar sekalian. Hidup. Oke. Biar sekalian jadi langsung dari mungkin kalau dari saya apa ya? Gini ya Pak. Kita informasi itu sekarang sudah menjadi zaman baru di dalam kehidupan manusia. Kita ini sedang memasuki the age of information. Jadi bukan lagi the age of teknologi. Sudah beda. Dulu kalau kita lihat transisi itu ada beberapa kalau kata Bung Alkaf itu sering bilang retakan sejarah itu pada bagaimana manusia itu menemukan alat berburu. Itu lagi konsep-konsep tentang hubungan manusia dengan manusia dengan alam. Lalu
bangkit beralih ke bagaimana menemukan alat menanam, alat-alat pertanian. Lalu naik lagi teknologinya itu bagaimana menemukan alat-alat industri. Dari pada masa alat-alat industri ini kemudian masuk ke era bagaimana industri pada komunikasi, itu media massa. Itu tadi kalau kawan-kawan dengar pembukaan dari saya itu, negara ini merdeka karena media massa. Gitu. Karena ada teknologi media massa, orang yang berada di Sumatera itu mengetahui pikiran-pikiran orang-orang yang ada di Jawa. Mereka mengetahui bagaimana dilihatnya perjuangan-perjuangan orang-orang di Sulawesi. Bagaimana itu menyatukan aspirasi mereka tentang bagaimana itu sebuah bangsa itu. Itu tesis sederhana dari bagaimana Ben menjelaskan masyarakat urban gitu. Jadi teknologi media massa itu. Nah, di tahun berapa ya? Kalau di Amerika, saya mulai dari Amerika, di tahun 60-an itu mulai munculnya, mulai masifnya penggunaan televisi di rumah-rumah. Itu juga mengakibatkan guncangan pada hubungan sosial. Guncangan pertama itu adalah perilaku konsumtif dari masyarakat. Itu semakin tinggi karena adanya media televisi. Iklan-iklan itu kan sudah mulai berbentuk audio visual. Jadi orang bisa membayangkan bagaimana sih hidup nyaman, hidup dengan kelas tinggi itu gimana? Menikmati makanan yang mewah, pakaian yang indah. Ini guncangan berikutnya dari apa yang media massa berikan. Yang selanjutnya itu masuk pada tahap bagaimana media massa itu yang audio visual yang bersifat sangat lokalistik, hanya terbatas pada demografis tertentu, itu bisa berpindah dengan cepat melalui saluran internet. Penemuan email itu juga salah satu bagaimana memudahkan informasi. Itu awal mulanya gitu. Ini saya menggambarkan bagaimana ada guncangan-guncangan dari setiap setiap penemuan teknologi media massa yang baru. Nah, sekarang dengan media sosial, Facebook, Instagram, YouTube, itu kita semakin semakin dekat, merasa semakin dekat. Saya bisa jadi orang Amerika nanti malam, gitu. Nanti malam saya bisa jadi orang Amerika. Saya buat profil Facebook Amerika, mengikuti tokoh-tokoh di orang-orang Amerika, berkomunikasi dengan bahasa Inggris, menulis kayak kamu bilang tadi biodata di Amerika. Saya nanti malam jadi orang Amerika, gitu. Saya mengikuti perdebatan atau isu-isu di Amerika, lalu saya komentari. Misalnya saya komentari nanti di Twitternya Donald Trump, di Twitternya Obama. Ya saya jadi orang Amerika, gitu. Jadi itu ini juga menjadi guncangan semacam ada guncangan juga nanti di dalam kehidupan contohnya itu yang saya bilang. Kawan-kawan bisa marah dengan apa yang terjadi pada Amerika, situasi masyarakat Muslim di Amerika. Misalnya gini, ada orang Amerika yang diusir, ada orang Islam yang diusir dari Amerika. Tadi malam, hari ini, jam ini, kawan-kawan itu bisa tahu 3 jam kemudian. Dan kawan-kawan merasa menjadi orang yang diusir itu. Jadi kawan-kawan nggak lagi merasa sebagai orang Islam Indonesia yang saat ini duduk di kelas ini, duduk di ruang juga. Tapi kawan-kawan merasa sebagai orang Islam yang ada di Amerika itu. Itu yang mau saya bilang kenapa saya sebut ini transformasi media sosial itu membuat orang itu semakin dekat, gitu. Dunia itu semakin sempit, kita itu semakin one world gitu. Jadi semakin menyatu dengan dunia. Ini pada akhirnya yang saya lihat itu mau dikoreksi, menyebabkan saluran-saluran amarah itu semakin mudah. Itu dari media massa itu menjadi saluran amarah yang semakin mudah. Orang-orang yang punya amarah itu ada dari dulu, tapi karena ada saluran yang ini, itu semakin dekat. Mudah untuk menyalurkannya. Mudah, kayak kasus Sukmawati lah contohnya. Malam, besok pagi orang Aceh bisa marah. Ya. Orang kalau zaman dulu kan nggak mungkin. 10 tahun yang lalu mungkin aneh gitu. Ya. Mungkin tunggu ditampilkan di TV baru orang bisa marah-marah. Ini kan sekarang enggak. Langsung. Besok pagi orang udah langsung marah-marah. Udah ada mengancam, bahkan udah yang masuk melaporkan dari Aceh gitu.
Itu kan sesuatu yang apa ya? Ini suatu perubahan yang juga harus dilihat dari media massa ini. Oke, ini juga bagaimana? Saya nggak tahu. Mungkin pertanyaan saya mungkin akan apa ya? Sangat abstrak mungkin. Yang mau saya tanyakan itu, gimana etikanya jurnalistik itu dalam menghadapi kesiapan masyarakat dalam melihat bencana. Karena kadang-kadang media massa juga yang saya lihat jurnalistik juga yang penting ada informasi salur gitu, Tapi mereka juga nggak melihat gitu kan adanya guncangan-guncangan di masyarakat ketika menerima informasi itu. Oke. Ya, saya sepakat ketika dikatakan perselingkuhan media massa, karena menyangkut dengan selingkuh itu enak. Namanya selingkuh, selingan indah keluarga utuh. Nah, itu. Makanya ketika dikatakan perselingkuhan media massa, memang benar, memang itu terjadi. Apalagi Pak Alkaf mengatakan hari ini politik yang menguasai media massa, yang masuk dalam media massa. Ini kan kondisi yang terjadi sekarang. Ya jelas lah, yang namanya perselingkuhan atau sesuatu yang tidak, ini namanya perselingkuhan berarti salah ya. Ketika dikatakan selingkuh, namanya salah. Kenapa dikatakan selingkuh? Mencari jalan alternatif untuk menyenangkan diri, berarti bukan jalan sebenarnya, berarti salah. Ketika ini terjadi, jelas ini salah. Lantas di saat ini terjadi, apakah media itu salah? Ketika media pada akhirnya harus berkolaborasi dengan kepentingan politik, atau sebaliknya, politik harus masuk dalam media untuk mencapaikan tujuannya. Salah dalam praktek, tapi media tidak pernah salah. Kalau saya menganalogikannya begini, kita semua punya pisau. Pisau itu digunakan untuk merajang bawang, memotong buah bagi ibu-ibu yang memasak di rumah. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, ketika diarahkan oleh kepentingan emosional yang berlebihan, pada akhirnya kita menyalahgunakan pisau kan. Kemarahan yang tidak terbendung, akhirnya kita membunuh orang. Pisau yang seharusnya hanya alat untuk memotong sayur dan mengupas mangga atau memotong buah, pada akhirnya kita gunakan membunuh orang. Udah salah kan? Pisau tidak salah. Tapi perilaku emosi yang mengikuti bagi orang yang memegang pisau itu yang salah, pada akhirnya menjadikan alat ini menjadi salah. Nah, sama juga dengan media massa yang hari ini. Media massa secara sucinya itu dikatakan memang media yang tidak memiliki asumtif negatif. Namanya media massa, alat komunikasi massa. Ketika kita ingin menyampaikan informasi, katakanlah seperti yang tadi, di belahan dunia apapun yang terjadi, seakan-akan kejadian itu kita mendengar langsung, tidak butuh berhari-hari agar tahu informasinya. Kalau hari ini katakanlah bola, Real Madrid menang 3-0, karena saya Madrista, jadi saya kasih contohnya Real Madrid. Maaf lah ya, bukan berarti saya marah dengan Barca ya, karena menang. Kalau kalah saya kasih yang lain. Nah, tapi itu artinya begitu selesai bola, walaupun kita nggak nonton, kita tahu Madrid menang 3-0. Yang kasih gol siapa? Sipulan, menit keberapa? Mudah. Itu juga karena bahagian dari nilai positifnya sebuah media massa. Nah, tapi di sisi yang lain, ketika ada kepentingan terselubung, ada misalnya untuk memuluskan tujuannya sehingga yang dikatakan sebagai perselingkuhan tadi, ini menjadi negatif. Digunakanlah media massa sebagai alat untuk menyerang orang lain. Dan inilah pengaruh dari komunikasi dari bisnis tadi. Jadi untuk menjaga idealis dari media massa apa sih? Tetap berkomitmen pada, karena idealisme dari media massa itu cuma 3. Kebenaran, kejujuran, keadilan. Hanya itu. Ketika berbicara tentang kebenaran, maka faktual, fakta. Sesuatu yang disampaikan itu bukan karena opini ya, seperti yang saya katakan tadi. Ketika dengan sisi kejujuran, yang disampaikan itu benar adanya, bukan mengada-ada. Keadilan, memiliki hak yang sama, artinya tingkat
Dua orang berseteru pun media itu memberikan aturan. Boleh menyampaikan kemarahan dia, tapi jangan lupa cover box set. Jangan lupa konfirmasi dengan kemarahan itu. Itu bentuk keadilan dalam media massa. Jadi kalau ada media massa hanya mengambil hari ini ambil berita dari sipulan aja lah, informasi kita sampaikan ke publik. Soal benar nanti kalau dia nggak terima, dia akan bantah. Nah itu salah pemahamannya. Kalau sering orang mengatakan ada hak jawab, kalau dia nggak terima balasnya itu media massa menjadi corong, balas pantun, dan itu salah. Secara kode etik jurnalistik nggak dibenarkan seperti ini kerja media massa. Nah sama juga ketika tadi menyangkut dengan frame-nya media massa yang menyampaikan informasi di luar seiring dengan perkembangan teknologi ini, benar enggaknya dari informasi itu apa? Ketika kita sudah bisa menguji dengan 2-3 media yang memang punya kompeten untuk menyampaikan, itu sudah cukup gitu. Satu pun sudah cukup sebenarnya. Karena fungsi dari media massa selain dari menyebarkan informasi, pembangunan dan segalanya, pendidikan, seni dan budaya dan politik, satu lagi juga harus pahami rekaman. Loh, fungsi rekaman itu apa? Artinya ketika menyangkut dengan hukum, informasi yang sudah dikeluarkan di media massa ini menjadi pegangan hukum untuk melakukan proses penyidikan. Tentunya penyelidikan dulu, penyelidikan dan penyidikan. Beda, kedua ini beda. Bagaimana penyelidikan, bagaimana penyidikan itu beda. Tapi ini digunakan. Makanya dalam laporan kepolisian itu ada 2. Yang pertama namanya LP. LP itu laporan pelapor. Kita yang datang langsung ke kepolisian dan melaporkan sebuah kejadian. Yang kedua namanya LI, laporan informasi. Nah, laporan informasi itu adalah sesuatu yang berkembang di media massa. Sehingga polisi di saat kita menyampaikan informasi pada media massa, dia lihat itu bisa menjadi dasar bagi dia untuk melakukan penyelidikan. Tentu media yang bisa bertanggung jawab secara hukum. Tapi kalau media massanya seperti media massa media sosial, Facebook, Twitter, itu nggak bisa. Tapi sebagai bahan dasar untuk meng-cross check kembali sih oke-oke aja, nggak ada persoalan. Jadi dalam bentuk ideologinya itu. Nah hari ini perselingkuhan yang terjadi antara kepentingan politik, inilah bisnis yang nggak bisa dipungkiri. Jadi walaupun katakanlah bekerja secara idealis hanya mengandalkan pada sirkulasi, pemasaran hasil media, dan juga iklan, dan juga misalnya kerjasama, ini nggak akan didukung kalau seandainya pangsa pasar nggak hidup. Hebat kita punya media, hebat kita punya informasi, tapi masyarakat nggak suka dengan koran kita, nggak hidup juga. Karena orang-orang akan melakukan pemasangan iklan di media itu kalau misalnya media ini punya pangsa pasar yang lebih. Misalnya dia tanya, seseorang ingin memberikan iklan karena pemasukan media yang paling besar itu iklan. Barang yang dijual itu nggak banyak. Katakanlah seperti saya di Raya Aceh. Harga Raya Aceh satu eksemplar berapa? 3.000. 3.000 itu keuntungan untuk perusahaan hanya Rp600. Sedikit. Bagaimana kita menggaji karyawan yang bekerja begitu banyak di seluruh daerah? Belum lagi biaya percetakan, belum lagi biaya operasional. Nggak cukup. Maka andalan yang paling utama itu iklan. Orang-orang ketika memasang iklan dia tanya, berapa oplah? Oh, ada oplah 12.000. Penyebarannya berapa kabupaten kota? Nah, ketika kita katakan berapa oplah? 500. Ya nggak mau orang untuk masang iklan. Maka ini nggak hidup. Nah, ini dilemanya. Sehingga media karena ini punya nilai bisnis, walaupun idealisnya harus dijaga pada 3 konsep tadi, pada akhirnya terpaksa mau tidak mau dia harus ikut berkolaborasi, dia harus mau berselingkuh. Selingkuhlah dengan kepentingan politik. Pada akhirnya ini punya misi. Nah, contoh untuk pencitraan katakanlah seperti Surya Paloh dengan Media Indonesia untuk cetaknya dan Metro TV untuk audiovisualnya. Dia tokoh politik hari ini. Nah, bagaimana dia punya kepentingan untuk membuat pencitraan orang, dia dengan partainya dan semuanya, maka dia terpaksa melakukan ini. Tujuannya apa? Agar punya rating naik. Orang suka enak nonton kalau bagi-bagi orang yang kader dari Demokrat, maka dia Nasdem, maka dia mengatakan kalau mau berita Nasdem baca lihat di Metro aja lah.
Di sana nggak ada sesuatu yang menjustifikasi. Golkar juga sama. Kalau ingin cerita Golkar, nonton TV One aja atau Antv, karena ini punya Bakri Group. Maka di sana pasti menyangkut dengan tentang politik-politik, menyangkut dengan beringin, akan bagus. Rindu RCTI. Nah, kalau misalnya mau ke apa namanya, yang Perindo ya, Perindo, Partai Indonesia Raya. Nah, ini paling banyak. Haritano Sudibyo, SCTV, RCTI, MNC TV, apa lagi? News TV, Global TV, itu dia punya semuanya. Dia juaranya. Maka ada anekdot kan, kalau Haritano mau jadi presiden cukup siarkan Liga Champion di SCTV, Ya, Liga Inggris di RCTI, jadi presiden ya? jadi presiden. Karena orang pasti akan menunggu bola di situ. Plus Liga Indonesia. Liga Indonesia nggak laku sebenarnya. Tapi ya ini kan perkembangan zaman, mudah-mudahan ke depan nggak laku. Nah, ini perselingkuhan. Maka sama juga. Kenapa sih pada akhirnya ada frame tadi? Frame media, karena jenis media dua ya, harus pahami jenis media dua. Yang pertama namanya media putih, yang kedua namanya media merah. Media putih itu media yang menyampaikan tentang informasi-informasi menyangkut pendidikan, politik, budaya, seni, ekonomi, dan segalanya. Satu lagi namanya media merah. Media merah ini media yang memberikan informasi tentang kriminalitas. Apakah itu pembunuhan, pemerkosaan, perjudian, dan segala ini dikatakan merah. Nah, menyangkut dengan frame tadi, misalnya ada media yang punya misi membela LGBT. Ini kembali lagi ke yang tadi sebenarnya. Kalau secara umum tetap hanya pada 3 tadi, nggak boleh. Jadi kita nggak boleh memihak. Tapi karena kepentingan bisnis, akhirnya kita memihak. Ini kita menyelamatkan LGBT. Loh, kenapa? Apa kepentingan media sih ketika menyelamatkan LGBT? Mencari orang-orang yang pro dengan LGBT untuk disiarkan? Ada donatur di belakang yang memberikan. Oke, beritakan tentang LGBT. Ini yang akan kamu dapatkan. Maka dia akan kejar itu. Yang anti juga sama. Yang anti karena dia nggak dibiayai atau apapun, karena dia anti, harus kita bunuh. Kenapa? Kalau dia berkembang, kita tinggal. Kompetitor namanya. Persaingan dari bisnis, persaingan usaha. Jadi ketika kita berdiri sendiri, kita akan menjadi orang kuat, tetapi nggak bermakna kuatnya karena sendiri. Dan ketika ada yang lain, kita akan disaingi, dan ini kekuatan kita akan bermakna, maka persaingan itu terjadi. Sendiri kita dikatakan hebat, ketika banyak kita akan berupaya menjadi lebih hebat. Dan begitu Pak, kalau menyangkut dengan frame dari media massa. Untuk yang baru datang, ada mau ditanya? Untuk kakak Gebrina, untuk kakak apa? Bukan ini. Oh, ada Nurul lagi. Oke. Nah, kasihlah kepuasan biar puas hari ini. Aku Nuran Sari atau Kak Gebrina, ada mungkin biar sekalian biar puas ya. Ini yang saya ingin tanyakan tentang penyebaran informasi, menyebarkan informasi ya kan. Kita lihat dari kasus Bunian yang pada saat itu ikut menyebarkan video Ahok gitu kan. Misalkan diposisikan si Bunian ini adalah seorang jurnalistik yang menyebarkan, apakah dia dikenakan undang-undang ITE? Karena dia seorang jurnal yang menyebarkan informasi. Oke. Nah, ada lagi. Apa langsung? Gimana? Ada lagi atau kita langsung? Oke, langsung aja Pak. Oke. Ini menyangkut dengan Buniani ya. Buniani. Oh, dapat. Nah, Buniani. Karena dia bukan seorang jurnalis. Nah, itu resikonya. Bagi seorang tukang bangunan, ketika dia memukul paku menggunakan martil di tempat umum, orang marah nggak? Enggak, suara bising itu nggak akan membuat orang terganggu. Kenapa? Hak dia memukul martil di siang hari atau di malam hari, karena hak dia untuk membuat kegaduhan lagi buat rumah. Tapi ketika kita datang, kita bukan tukang bangunan, pegang martil, ketok-ketok, orang marah nggak? Marah, kenapa? Bukan hak kita untuk memukul martil atau memukul paku di siang hari seperti itu.
karena kita bukan tukang. Nah, sama juga dengan ini. Bunyani, dia bukan seorang jurnalis, maka bukan hak dia untuk menyampaikan sebuah informasi kepada publik yang sifatnya adalah menjustifikasi orang lain atau menyudutkan orang lain. Tapi kalau seandainya dia seorang jurnalis, dia punya hak dan kewajiban dan tanggung jawab menyebarkan itu. Tapi tujuannya adalah pencerahan. Nah, semuanya kan innama a'malu binniyat. Semua kembali kepada niat kita. Kalau memang niatnya untuk menghancurkan, ya tetap nggak boleh. Karena seorang jurnalis kan dipegang pada 3 ini tadi: kebenaran, kejujuran, keadilan. Jadi kalau seandainya seorang jurnalis, dia pasti nggak akan buat seperti itu. Kalau katakanlah dia jurnalis, walaupun dia menyangkut dengan SARA, dia nggak akan sebarkan itu, karena dalam konteks jurnalis ini salah, dalam etiknya salah. Tapi karena dia sebagai muslim atas nama pribadi, dia melakukan itu, maka hukumnya dilakukan untuk dia adalah IT. Kenapa? Penyalahgunaan dari teknologi, membuat kegaduhan. Apakah yang disebarkan oleh Bunyani itu salah? Enggak, benar, informasinya benar. Hanya saja dampak ekses dari informasi yang dia buat itu menciptakan kegaduhan, membuat stabilitas ini menjadi tidak stabil. Akhirnya banyak orang menghujat gara-gara itu. Berarti ini penyalahgunaan. Macam orang pakai narkoba juga. Narkoba haram atau enggak? Narkoba haram atau enggak? Enggak berani untuk jawab nih. Kayaknya pakai narkoba. Enggak lah. Narkoba itu barang yang dilarang, tetapi boleh digunakan. Makanya dikatakan oleh BNN penyalahgunaan nafza, narkotika dan zat adiktif. Yang namanya bahasa penyalahgunaan berarti boleh digunakan, tapi jangan salah. Kan itu. Nah, kapan digunakan narkoba? Contoh seperti morfin. Kalau nanti kalian ada yang kakinya patah atau yang perempuan mau melahirkan, itu kalau nggak disuntik morfin nggak sanggup kalian operasi. Matinya 2 kali, berkali-kali mati, nggak mati benar-benar. Nah itu. Tapi karena ada suntik morfin, akhirnya kita berhalusinasi, kita seakan-akan berada di alam yang indah. Tiba-tiba perut kita udah dibedah semuanya. Kaki yang patah udah dioperasi. Itu dikarenakan kita ada heroin. Berarti boleh digunakan heroin kan ketika seperti ini. Sabu juga sama, itu doping. Ketika kerjanya terlalu berat, memang ini butuh, maka diberikan. Tapi ada yang mengatur, enggak kita. Maka sekarang penyalahgunaan, pakai suka hati, maka jadi salah. Nah, sama juga dengan ini yang tadi, penyalahgunaan dari IT. IT ini bagus untuk menyebarkan beberapa informasi yang sifatnya positif. Tapi ketika kita sudah memanfaatkannya untuk hal negatif, pada akhirnya menjadi kegaduhan, ini yang salah. Maka dijeratlah kita dengan undang-undang IT yang sekarang sudah dikuatkan di Indonesia. Dulu enggak. Maka Bunyan itu kalau seandainya postingan dia ini enggak berujung kegaduhan dan Ahok enggak dihukum dan enggak segalanya, dia pun enggak akan masuk. Pemahaman bagaimana cara memanfaatkan media massa. Sebagai pengetahuan hanya mengetahui kan, mengetahui tentang apa itu media massa, tapi sebagai pemahaman itu kalau bisa juga berimplikasi pada bagaimana kawan-kawan nanti melakukan tindakan yang berhubungan dengan apa ya, teknologi media massa itu. Jadi persebaran hoax, itu kan hate speech, itu juga mulai harus dihindarkan karena itu sangat berbahaya. Tidak hanya juga untuk secara pribadi seperti kasus Buniyani tadi kan. Ya. Menurut kita mungkin ini, wah ini apa, ini harus dikatakan, ini penting ini. Tapi kita juga belum tentu tahu kebenaran itu gitu. Dan kalau kita tahu ini benar, kita harus yakin dulu ini dampaknya gimana nanti ke masyarakat. Dan begitu pula bagaimana nanti kawan-kawan juga melihat ini kegaduhan ini dari masyarakat ini. Kawan-kawan menulis komentar gitu kan, yang menyebutkan satu ras gitu atau etnis, itu juga akan memunculkan kegaduhan gitu. Ada apa ya, simple ini, ada aksi, ada reaksi gitu. Jadi saya harap sebagai pengetahuan kawan-kawan mengetahui apa itu media massa, tapi yang lebih penting kawan-kawan juga ini menjadi suatu pemahaman bagaimana menggunakan media massa. Oke, sekian dari saya. Ayo kita kasih terus dan terima kasih kepada pemateri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya Friday ini maksudnya sangat bermanfaat bagi kami para pendidik yang baru menetas lah untuk menggali ilmu-ilmu yang selama ini memang menjadi kebutuhan kami sebagai pendidik. Dan hari ini saya lihat banyak mahasiswa yang sangat antusias dengan adanya acara di hari Friday Forum ini. Tanggapan saya sebagai mahasiswi Fakultas Hukum itu sangat bagus karena melatih kami mahasiswa itu untuk berpendapat, ya kan? Karena kita dapat mengetahui perkembangan Indonesia sekarang. Sebagai mahasiswa yang datang dan juga dari jurusan hukum dan juga pembahasannya, saya sangat mengapresiasi tentang Friday Forum ini, yang dimana ini menjadi sebuah ajang merupakan dari apa nanti ada budaya di dalam buah diskusi itu, nanti bisa mengasah kemampuan dari mahasiswa tersebut.